Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengelolaan kelas. Semoga bermanfaat. Sebelumnya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengelolaan kelas yang efektif. Peran guru sangat penting di era 4.0 karena dianggap mampu mengubah karakter bangsa. Peran guru untuk membentuk agent of change sangat diperlukan. Guru tidak hanya sekedar dapat mampu menggunakan teknologi, namun mampu membuat suasana kelas lebih interaktif, menyenangkan, dan juga inovatif. Pada intinya, guru tidak hanya pandai memanfaatkan teknologi saja, melainkan mampu menciptakan suasana kelas menjadi lebih interaktif, inovatif, dan menyenangkan. Pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dalam intelektual, dalam kelas, dan lain-lain. Ada pula tujuan dalam pengelolaan kelas untuk menciptakan serta memelihara kondisi pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Misalnya, menghentikan tingkah laku siswa yang membuat perhatian kelas teralihkan, memberikan teguran kepada peserta didik yang tidak berkonsentrasi, atau menetapkan norma kelompok yang harus ditaati bersama. Ada pula keterampilan guru dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, sikap tanggap. Kedua, memusatkan perhatian kelompok. Dan yang ketiga, membagi perhatian. Sikap tanggap yaitu sikap guru yang tanggap terhadap siswanya seolah-olah mata guru ada di belakang kepala sehingga guru dapat menegur siswa meski sedang menulis di papan tulis. Memusatkan kelompok perhatian, di sini guru mengambil inisiatif dan mengambil perhatian anak didik dan memberitahukan bahwa ia bekerja sama dengan kelompok atau subkelompok tersebut. Lalu pada membagi perhatian ini, guru dapat melakukan secara visual atau merubah pandangannya terhadap kegiatan siswa-siswa. Ada pula 12 strategi mengakhiri kelas secara efisien. Yang pertama, membantu dan menjumlahkan kelas review siswa, kalimat hasil, tes kemungkinan, catatan pembelajaran, menyimpulkan berputar, gambaran mental, kartu pikiran, tugas dengan pilihan, diskusi pekerjaan rumah yang bertanggung jawab, game pekerjaan rumah, serta menghindari pekerjaan rumah yang berlebihan. Membantu dan menjumlahkan kelas review siswa. Tes review, guru mengajukan pertanyaan berdasarkan materi yang dicakup. Lalu, siswa menuliskan jawabannya. Guru memberikan jawaban yang benar dan siswa memeriksa pekerjaannya. Proses berlanjut melalui 5-10 pertanyaan dengan kecepatan yang cukup cepat untuk menjaga kesadaran dan energi siswa tetap tinggi. Manfaatnya ialah memberikan pemahaman kembali terhadap siswa dan menyadarkan siswa akan kemajuan yang mereka lakukan pada pembelajaran tersebut. Selanjutnya, strategi kalimat hasil. Strategi ini meminta siswa untuk merefleksikan kembali sebuah pengalaman dan menulis akhir dari ungkapan seperti "saya pelajari", "saya terkejut", "saya mulai bertanya-tanya". Lalu, pada titik ini,
Guru memiliki berbagai pilihan. Salah satunya ialah menanyakan apakah ada siswa yang ingin secara sukarela membaca salah satu pernyataan hasil mereka. Manfaatnya membantu siswa menemukan pembelajaran yang belum mereka perhatikan. Selanjutnya, strategi tes kemungkinan. Strategi ini, siswa memproses pengalaman apa yang mengevaluasi tindakan mereka sendiri dan mungkin mempelajari sesuatu tentang yang paling bermanfaat bagi mereka. Dimulai dengan ungkapan, saya menyukai cara saya. Siswa mungkin menulis misalnya, saya menyukai cara saya berbicara. Saya menyukai cara saya menggunakan waktu saya dan berubah pikiran. Manfaatnya menggerakkan siswa untuk memperhatikan kekuatan dan bakat mereka serta menghargai diri mereka sendiri. Bagian kekuatan mengingatkan mereka tidak perlu mengulangi perilaku masa lalu serta dapat pembelajaran hidup agar tidak mengulanginya. Selanjutnya, strategi catatan pembelajaran. Guru meminta siswa untuk menuliskan tentang pengalaman belajar mereka dalam sebuah buku catatan atau note yang kemudian dapat kita ulas secara berkala. Misalnya, mintalah siswa untuk membacakan hasil catatan yang mereka tulis dengan lantang di depan kelas. Manfaatnya membantu siswa dalam mengingat pembelajaran mereka sendiri. Strategi menyimpulkan berputar. Strategi ini mendeskripsikan agar setiap siswa secara bergiliran untuk melaporkan sesuatu yang dipelajari atau dinikmati tentang pelajaran yang baru saja diakhiri. Manfaatnya mendorong siswa untuk berpikir terhadap pelajaran serta mendapatkan feedback tentang pengalaman selama pembelajaran yang telah berlangsung. Guru meminta siswa untuk membuat gambaran mental tentang konsep, proses, atau pembelajaran. Contohnya, tutup mata Anda sebentar, kata guru setelah pelajaran, dan pikirkan kembali pekerjaan yang baru saja kita selesaikan. Strategi gambaran mental ini memiliki manfaat mendorong siswa untuk membuat gambaran mental mereka sendiri kapanpun mereka mau, mungkin untuk meringkas informasi untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, strategi kartu pikiran atau perasaan yang bertujuan untuk mempromosikan kesadaran diri siswa yang sehat. Strategi ini biasanya guru meminta untuk membuat sebuah catatan, biasanya tanpa nama, yang berisikan tentang pikiran dan perasaan pribadi yang saat ini siswa rasakan. Manfaatnya ialah melampiaskan perasaan siswa serta mempersiapkan siswa untuk bergerak maju ke arah berikutnya dengan pikiran yang jernih. Strategi tugas dengan pilihan. Biasanya banyak tugas pekerjaan rumah yang ditawarkan oleh guru tanpa pilihan. Misalkan, kerjakan 10 masalah pertama di halaman 36. Tugas tanpa pilihan itu tidak memanfaatkan peluang yang melekat pada siswa. Kita bisa memberikan tugas seperti, berilah pilihan seberapa banyak yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya, lakukan sebanyak mungkin masalah yang menurut Anda perlu dilakukan untuk menguasai materi ini. Manfaatnya menumbuhkan rasa tanggung jawab pada suatu pilihan pekerjaan.
Strategi memberikan tugas pekerjaan rumah yang efektif, guru akan memberikan PR kepada siswanya, lalu siswa diminta untuk membuat kelompok atau rancangan tugas yang berharga bagi diri mereka masing-masing. Lalu guru akan menetapkan waktu. Manfaat dari strategi ini adalah memungkinkan menyesuaikan fokus pada siswa. Strategi diskusi pekerjaan rumah yang bertanggung jawab. Strategi ini membimbing siswa melalui diskusi tentang bagaimana membuat pilihan pekerjaan rumah yang bijaksana. Misalnya, karena pekerjaan rumah penting untuk pembelajaran, Anda akan mendapat tugas setiap hari dari hari pertama sekolah sampai hari terakhir. Anda harus belajar mengatur waktu di luar sekolah untuk melakukan ini. Bagaimana Anda bisa mengaturnya? Mari bertukar pikiran tentang beberapa ide. Manfaatnya, meningkatkan manajemen siswa terhadap pekerjaan rumah yang diberikan. Strategi ini mengundang siswa untuk membuat game sendiri yang berhubungan dengan pekerjaan rumah. Contohnya, seorang siswi memiliki 25 soal. Ia mengatur waktu dan memeriksa berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap dari 5 soal. Permainannya adalah untuk melihat apakah dia bisa melakukan 5 soal berikutnya lebih cepat dan tingkat akurasinya yang sama. Manfaat dari strategi ini menambahkan semangat kreativitas siswa terhadap pekerjaan rumah. Strategi menghindari pekerjaan rumah yang berlebihan, yaitu bersikap terbuka terhadap umpan balik siswa dan orang tua tentang pekerjaan rumah, dan jika sesuai menyesuaikan jumlah pekerjaan rumah yang diberikan. Secara sederhana, banyak siswa yang mengalami pekerjaan rumah yang berlebihan. Untuk pertimbangannya ialah menyesuaikan jumlah pekerjaan rumah yang ditugaskan. Apa yang kelebihan beban bagi beberapa siswa mungkin bukan untuk yang lain. Bersikap terbuka terhadap penyesuaian individu dapat secara dramatis meningkatkan daya tanggap siswa dan dukungan orang tua. Manfaatnya mengurangi tekanan dan frustasi terhadap siswa. Sekian hasil pemaparan diskusi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua.